Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya tentang berbagai jenis gaya. Jadi ada beberapa jenis gaya dalam mekanika. Yang pertama kita mengenal namanya gaya berat. Jadi gaya berat di sini disimbolkan dengan huruf W, merupakan gaya gravitasi bumi yang dirasakan oleh benda-benda yang ada di sekitar bumi. Itu definisinya. Sedangkan arah dari gaya berat itu selalu ke bawah, karena arahnya itu menuju ke pusat bumi, karena ada hubungannya dengan gravitasi. Jadi arah dari gaya berat selalu ke bawah. Nah, ini dicontohkan sebuah balok berwarna kuning yang berada di atas lantai. Karena gaya adalah merupakan besaran vektor, maka dalam menggambarkan gaya maka harus dibuat arahnya. Bagaimana cara kita menggambarkan arahnya? Karena gaya berat dikatakan tadi arahnya selalu ke bawah, maka kita tariklah titik kerja gaya itu dari pusat masanya, dari tengah-tengah atau perpotongan diagonal dari balok ini, ditarik ke bawah, yang menunjukkan bahwa gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Kemudian kita kasih simbolnya W. Ini menunjukkan bahwa vektor gaya W arahnya ke bawah. Nah, itu cara yang tepat dalam menggambarkan vektor gaya. Untuk persamaannya, gaya berat itu sama dengan M kali G, di mana W itu gaya berat, satuannya Newton karena gaya. M itu adalah massa dari benda itu sendiri, satuannya kilogram, sedangkan G adalah percepatan gravitasinya yang nilainya 9,8 atau dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Contoh lain, kalau tadi baloknya berada di bidang datar, sekarang kalau baloknya berada di bidang miring. Jadi walaupun dia berada di bidang miring, kita tetap menggambarkan arah gaya berat itu selalu ke bawah. Ke bawahnya bagaimana? Apakah seperti ini ke bawah? Tentu tidak, ini namanya bukan ke bawah. Tapi ke bawah itu yang seperti ini, yang menuju ke pusat bumi. Nah, itu cara yang tepat untuk menggambarkan gaya berat. Jadi walaupun dia berada di bidang miring, di bidang datar, atau nanti kalau dia ditempelkan pada dinding atau loteng, maka gaya berat itu tetap arahnya selalu ke bawah. Jadi menggambarkan vektornya, arah vektornya menuju ke bawah. Yang kedua ada namanya gaya normal. Gaya normal di sini adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Nah, kalau gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Apa maksudnya? Misalkan ada sebuah balok berada di atas lantai, karena gaya berat balok ini tentu dia akan menekan lantai, sehingga itulah yang akan menimbulkan gaya normal. Berarti lantai juga akan memberi gaya tekan normal kepada balok yang arahnya ke atas dan tegak lurus terhadap bidang. Karena bidangnya datar, berarti membentuk sudut 90, berarti arah gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang itu arahnya ke atas. Nah, kemudian kita beri simbolnya N besar. Jadi gaya normal simbolnya N besar, arahnya tidak harus ke atas, tetapi tegak lurus pada bidang sentuh. Karena bidang sentuhnya mendatar, berarti yang arah gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar indah arahnya ke atas.
kemudian kita gambarkan vektor gayanya atau tanda panahnya yang arahnya ke atas, kemudian kita kasih simbol N besar. Nah, itu gaya normal. Nah, kalau misalnya baloknya miring, apakah gaya normalnya tetap ke atas? Tentu tidak, karena patokan kita adalah bidangnya. Jadi kalau bidangnya miring, nah seperti ini, berarti apakah gaya normalnya ke atas seperti ini? Nah, penggambaran seperti ini tentu salah, karena arah gaya normal di sini dikatakan selalu tegak lurus pada bidang, bukan selalu ke atas, tapi selalu tegak lurus. Kalau seperti ini bukan tegak lurus, karena tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap bidangnya, karena bidangnya miring. Jadi kalau bidangnya miring, berarti gaya normalnya digambarkan seperti ini. Nah, inilah garis atau vektor yang membentuk sudut 90 terhadap bidang. Jadi arah vektor gaya normalnya seperti ini, kemudian kita kasih simbol N besar. Nah, itu cara menggambarkan vektor gaya normal. Yang ketiga ada gaya gesekan. Jadi gaya gesekan itu gaya yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Nah, arah gaya gesekan itu searah dengan permukaan bidang dan berlawanan dengan kecenderungan arah geraknya. Jadi misalkan ada sebuah balok. Balok ini didorong oleh seseorang yang arahnya ke kiri. Jadi arah gaya dorongnya ke kiri. Kemanakah arah gaya gesekannya? Nah, kita baca di atas bahwa arah gaya gesekan searah dengan permukaan bidang dan berlawanan dengan kecenderungan arah geraknya. Jadi karena balok ini didorong ke kiri, tentu balok ini cenderung bergerak ke kiri. Kalau cenderung bergerak ke arah kiri, berarti gaya gesekannya berlawanan dengan arah kecenderungannya tadi. Kalau bendanya cenderung bergerak ke kiri, maka gaya gesekannya adalah arahnya ke kanan. Berarti kita menggambarkan gaya gesekannya adalah arahnya searah dengan permukaan bidang. Jadi permukaan bidangnya di sini kita gambarkan searah. Kemana arahnya? Ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan kecenderungan arah geraknya. Karena dia didorong ke kiri, berarti gaya gesekannya adalah ke kanan, berlawanan dengan gaya dorongnya tadi. Nah, gitu cara menggambarkan vektor gaya gesekan. Nah, untuk persamaannya, gaya gesekan itu sama dengan mu dikali N, di mana Fg itu gaya gesekannya, satuannya Newton, kemudian mu adalah koefisien gesekannya, dan N adalah gaya normalnya. Contoh lain, kalau baloknya berada pada bidang miring. Nah, bagaimana kita menggambarkan gaya gesekannya? Kembali kita lihat arah dari gaya gesekan itu adalah berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Karena dia berada di atas lantai, tentu balok ini cenderung untuk turun. Karena pengaruh gravitasi, dia cenderung akan turun. Berarti gaya gesekannya adalah berlawanan dari arah geraknya tadi. Berarti arah gaya gesekannya tadi adalah ke atas, berlawanan dengan kecenderungan geraknya. Jadi karena dia cenderung bergerak ke bawah, berarti lawannya adalah ke atas. Nah, itulah arah dari gaya gesekan yang bekerja pada balok ini. Jadi arah gaya gesekannya adalah ke atas, kita beri simbol Fg. Nah, itu cara menggambarkan vektor gaya gesekan. Yang terakhir, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali kalau gaya tegangan itu bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Contoh, sebuah balok atau sebuah kotak ditarik oleh dua orang dengan menggunakan tali.
karena dia ditarik dan kotak ini punya massa, tentu tali ini akan tegang. Karena talinya tegang, berarti ada gaya tegangan tali. Kemanakah arah gaya tegangan tali? Nah, arah gaya tegangan tali digambarkan seperti itu. Berarti keluar dari bendanya. Berarti arah gaya tegangan tali dibuat keluar dari bendanya. Kalau bendanya ini kotak, berarti keluar dari kotaknya. Karena kita juga sudah mempelajari tentang hukum ketiga Newton, aksi reaksi. Berarti kalau tali ini tegang, berarti ada gaya aksinya, ada reaksinya. Jadi kalau balok menarik tali, tali juga ikut menarik balok dengan gaya yang sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Jadi kalau ini bidangnya, kemudian ini adalah bendanya atau kotak atau baloknya, berarti kita menggambarkan gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Jadi walaupun bidangnya itu berubah, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, menghadap ke samping, tapi vektor gaya beratnya akan tetap selalu ke bawah. Jadi tidak terpengaruh oleh posisi bendanya, karena bumi berada di bawah. Sedangkan gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut, berarti arahnya akan selalu ke bawah. Jadi tidak tergantung pada bendanya maupun bidangnya. Jadi kalau kita menggambarkan gaya berat, nah berarti gaya berat itu kalau bidang datar arahnya ke bawah. Kalau dia bidang miring, walaupun dia bidang miring, arah gaya berat vektornya selalu ke bawah. Walaupun dia miring ke kanan misalnya, maka arah gaya beratnya juga tetap akan selalu ke bawah. Atau mungkin baloknya berada di loteng, ditempelkan di loteng misalnya, gaya beratnya tetap berada atau arahnya ke bawah. Nah, itu cara menggambarkan gaya berat. Sedangkan gaya normal itu selalu tegak lurus pada bidangnya, beda dengan gaya berat yang selalu ke bawah. Kalau gaya normal selalu tegak lurus bidang. Jadi kalau ini bidangnya, berarti bidang yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang, berarti vektornya yang ini. Jadi kalau bidangnya berubah, maka gaya normalnya arahnya juga akan berubah. Jadi arah gaya normal itu tergantung pada bidangnya. Kalau bidangnya miring, tentu arah gaya normalnya juga akan miring, sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau digabungkan antara gaya normal dengan gaya berat, maka bisa kita buat simulasinya seperti ini. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah, sedangkan gaya normal menyesuaikan dengan bidangnya. Kalau bidangnya itu miring, maka gaya normalnya juga akan berubah. Seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami